penambahan dosis molase, probiotik, sama sekali nggak lu pikirin dia? Enggak. Malah nggak dikerjain malah itu ya? Nggak ada. Nggak pakai saya. Nggak pakai? Nggak pakai. Itu dulu saya baca-baca dari YouTube itu kan, siapin ini. Itu nggak ada saya pakai sekarang. Siapin kapur, kalau hujan masukin kapur untuk menaikkan pH. Nggak ada pengaruhnya saya di sini. Jadi saya sekarang itu nggak pernah lagi pakai apa namanya, nggak pakai molase, nggak pakai vitamin, nggak pakai probiotik dan segala macam. Saya isi dulu itu 100 sampai 120 ekor per meter kubik air. Ternyata itu nggak bisa keinginan kita, harus mengikuti keinginan ikan. Setelah saya belajar dari sekian bulan ini, ya bagusnya diisi itu 60 sampai 80 ekor per meter kubik air. Kalau memang itu, anggaplah jantungnya, anggaplah itu modalnya. Coba kita buat 150 ekor per meter kubik air dengan selalu rutin mengkonsumsi molase, garam, kapur, sama apa namanya vitamin-vitamin, sama apa namanya nutrisi lain itu, mungkin nggak orang akan cepat kaya lah, cepat berhasil, cepat dapat inilah. Nah ini nih, tadinya ini saya pasangin paranet. Ya itu lagi dilepas, mengikutin yang beredar gitu kan ya di YouTube. Saya lepas karena ternyata kalau kita pasang paranet itu mengurangi intensitas sinar matahari kepada ikan dan proses airnya ini. Betul. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bumi, ketemu lagi dengan saya Delva. Kita ada di channel yang biasa membahas penggunaan aerator. Dan beberapa waktu belakang ini kita fokus kepada pembudidaya ikan nila karena begitu besarnya antusiasnya dan begitu banyaknya antusias atau semangat dari teman-teman dari masyarakat Indonesia berbudidaya ikan nila, ditambah lagi dengan program pemerintah tentang makan bergizi gratis ya. Jadi kayaknya nih daerah-daerah itu berlomba-lomba untuk budidaya, dan kami sejak awal konsisten untuk main di untuk pengadaan atau untuk literasi atau untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan aerator, karena penggunaan aerator ini ternyata tingkat kebersihan sebuah sistem bioflok atau sistem budidaya ikan atau udang itu 80%, minimal 70% itu ditentukan oleh penggunaan aerator. Dan kami PT Bumi Wirastara Sejahtera secara konsisten terus mengedukasi, memberikan masukan dan memberikan pengalaman kami tentang budidaya, tentang penggunaan aerator. Karena kami sendiri dari tahun 2003 sudah mulai mendistribusikan peralatan aerator ke bisnis yang berhubungan dengan air. Baik, depan saya ini ada Pak Oka. Halo bos. Siap bos. Siap Pak Sekjen. Pak Oka ini petani ikan, tapi petani ikannya beda nih. Dia kalau mau jual ikan dia jual mahal kan. Pada saat nggak punya duit. Kalau nggak punya duit baru dia jual, kalau punya duit tahan sama dia. Kenapa? Karena ini kontraktor water treatment dia ini. Kontraktor IPAL. Saya kenal beliau ini dari tahun 2012 kali ya. Sekarang 2024. Dari tahun. 2010 sih 2010 sudah ya kayaknya. Udah kontek-kontekan. Iya, 2010 bayangin aja 2010. Baru nikah PO-nya itu 2012-an. Jadi beliau kontraktor IPAL. Jadi kalau teman-teman misalnya ada masalah, misalnya rumah sakit, IPAL bermasalah, beliau tanganin gitu. Dan saya yang supply aeratornya. Apapun bentuk airnya ya, Bos. Ya, Air busuk, air laut. air laut. Bisa jadi pokoknya mau buat air apapun bisa kita buat jadi air apapun. Air yang bercampur comberan, tikus, busuk, apa segala macam bisa jadi bening. Air laut jadi air minum, siap. Air minum bisa. Air apa aja jadi bisa bersih. Dan saya selalu nemanin beliau gitu kan. Ini aeratornya yang ini. Blowernya dari Pak Delva. Ya. Dan di tahun 2020 pada saat COVID ya. Jadi proyek kan berhenti ya. Berhenti karena secara umum ya kita emang lockdown.
Jadi beliau sudah mulai belajar untuk coba, jadi kena pengaruh YouTube saya juga ini kan. Coba Cari cari Delva BWS larinya kok jualan jualan ke ikan-ikan. akhirnya dia terpengaruh ya, alam bawah sadar kayak bagus juga nih kan. Jadi akhirnya kantornya itu disulap jadi kolam ikan semua. Percobaan. Percobaan. Jadi rukonya 3 lantai, lantai 1 4 ya? Jangan dikurangin Oh, dong. 4 lantai. Sampai lantai 4 Lantai 1 ikan. diameter 3 ada berapa? Enggak, kalau lantai 1 itu diameter 2. Diameter 2. Diameter 2 ada 5. 5, lantai 2. Lantai 2 diameter 3 ada 2. 2. Diameter 2,5 1 sama untuk anakan yang kecil-kecil 2. Jadi yang disisain ruang direktur doang. Lantai 3 doang Lantai kantor. 3 doang. Karena sistem perkantoran juga kita kan udah nggak 100% ke kantor. Iya, iya. Sudah apa namanya from home lah. From home. Jadi monitoring. Udah belum? Coba di WA, coba dikirimin, udah bisa di monitor semua gitu. Oke. 100% ke kantor kita. Jadi lu dari ngomong biasa aja. Ente dari mana tuh? Tertariknya ikan tuh karena nonton YouTube saya tuh gimana? Nah itu. Dengan COVID itu tadi kantor nganggur, coba-coba ikan dah. Coba-coba gitu. ikan. Ternyata ikannya itu makin gede lah. Cuan ini. Cuan. Bisa jadi duit nih. Udah awalnya kan dari 1 kolam, lantai 2 kosong, lantai 4 kosong. Udah mainin ikan semua. Mainin ikan gede. Sampai gede ikannya. Ya seolah-olah ikan itu juga ikut berkantor. Oh jadi kantor yang berkantor ikan ya? Iya berkantor ikan. Saya kalau ke situ tuh kantor itu kayak di SeaWorld gitu lah. Suara air tapi di dalam kantor. Keras. Ikan-ikan gitu kan malam juga iya. Nah, habis dari situ, wah ternyata main ikan ini pantas. Pak Delva pergi sana ke kolam ikan sana, kolam sini. Ya udah saya mainin ke sini sekarang. Yang lebih besar. Dari sana berhasil ke sini. Masuk ke sini Ini sekarang. berapa hektar? Kalau ini 1.600 meter diisi sekarang. Berapa kolam? Kalau kolamnya 50. 50 diameter 4 semua. Diameter 3, yang diameter 2 ini kecil, ini hanya untuk tempat penjualan ya. Kalau mau dijual diambil dari sini. Diameter 3 50. Selebihnya diameter 3 itu 18. Diameter 4 18, selebihnya diameter 4,5. Diameter 4,5. Total ada 50 kolam. Ada 50 kolam. Nah, apa yang memicu lu tuh bisa yakin gitu? Kok langsung bikin gede begini padahal kan belum pernah sebelumnya kan iseng-iseng doang itu kan kantor itu kan. Iya. Menjelang sebenarnya ini kan kita berpacu dengan waktu lah ya, kalau saya bilang pada diri saya. Kita ini kan terbatas waktunya. Sekarang saya udah berumur 50 tahun. Ya kalau masih dikasih umur mungkin ya 10-20 tahun lagi. Saya tidak akan bisa terus di lapangan, maka coba ke situ lagi. Dan apalagi dibantu dengan background saya di water treatment. Juga di kantor itu ikannya gede. Ada lahan kosong begini di dekat rumah, saya manfaatkan, mendukung semuanya gitu. Ya, masyarakat semua mendukung semua. Masyarakat mendukung, tapi ada beberapa yang tidak mendukung karena ya ini. Ini lahannya tadi kan tempat sampah ya? Tempat sampah. Orang yang nggak bisa buang sampah ke sini, ya itulah yang nggak mendukung. Lu ngambil jatah ini, jatah preman orang itu kan. Ya, jadi seolah-olah saya mematikan keran orang lah. Tapi sebenarnya kan nggak layak tempat ini untuk pembuangan sampah. Iya, ini kita ini ada di tengah-tengah komplek ya, komplek perumahan Taman Juanda, Kota Bekasi. Iya, Kota Kecamatan Madia, apa, Bu? Bekasi Timur. Kecamatan Bekasi Timur, Kota Madia Bekasi. Iya. Ini dekat sama kantor BWS dan sekeliling ini nih, ini komplek nih. Iya. Perumahan ya, rumah warga. Selama ini kan gua kan kelilingnya ke kampung-kampung, Bro. Gua udah liatin tuh. Sampai ke pelosok dari bandara bisa 8 jam. Ini di komplek nih. Nah, jadi itu apa namanya? Dasar saya dari situ semua. Saya mainkan di sini.
ternyata ya kalau menurut saya ikan itu menjanjikan. Menjanjikan. Menjanjikan, terus juga ya asal memang, eee, kita bekerja dengan hati gitu ya, jangan separuh-separuh. Terus juga, apa namanya, ikan ini kan nggak pernah habis ya, nggak pernah Iya. ditolak Orang selalu orang tiap ya, hari perlu ya? tiap hari perlu. Nah ini saya mau ngambil ke situ, supaya nanti, ya sebelum selesai kontrak saya dari muka bumi ini, ya bisa ini, bisa apa namanya, ada sesuatu yang ditinggalkan buat teman-teman Legasi ya, juga. legasi ya. Rumah saya di sini, warga di sini juga, teman-teman ini nih yang ngasih makan ikan ini nih, kan warga di sini ya. Jadi gua kepikiran gini Bro, selama ini kan, pembudidaya itu ada di pinggiran atau di luar Jakarta ya, di luar Jabodetabek lah ya. Kalau di sini kan kita deket ke pasar ya, marketnya jualnya gampang gitu, bener nggak? Gampang, gampang, dekat. Deket kan? Kita ke pasar Tambun, ke Iya, pasar Rawakalok, iya. pasar baru. Karena nyari tanah di Bekasi yang segede gini nih Nah, susah Bro. saya nggak tahu nasib saya bisa dapat segini nih. Kota Bekasi loh, Kota kota Bekasi, Bekasi. padat. Di sini kalau nggak salah semeter ada 5 juta ya di Bekasi nih, tanah doang. Belum nyampe. Belum nyampe? NJOP itu kemarin itu kalau nggak salah baru 2,5 Ya juta. 2,5 JOP kan orang jual bisa 4 sampai 5 juta Iya, tanah iya, kan. kalau jualnya Ya ya makanya mungkin nggak ya. ada petani ikan di Jabodetabek tuh yang segede gini ya, kecuali yang cuma naruhnya 1, 2 itu ya. Kalau 50 kolam banyak ini belum ada gua ya. Dan ini pemula gitu ya, Pemula lagi. termasuk pemula 50 kolam. Jadi gini Bro, ini tekniknya ya. Jadi lu pakai tekniknya ini apa nih? Kan ada ras, ada bioflok, ada apalagi tuh. Lu pakai teknik apa nih? Gini ya, sebelumnya Kan ente kan orang IPAL kan. sebelumnya ya mungkin beda orang, beda pemikiran Iya, ya. iya. Tapi bagi orang-orang mungkin beda pengertian-pengertian. Oke. Saya di Yang water ada sekarang nih apa nih? Kalau orang bilang pernah saya lihat kan ras itu apa namanya, apa dia bilangnya, resirkulasi, aquaculture, Aquaculture system. apa ya, sistem gitu. Kalau yang saya dapatkan, pelajari dari tahun 94 itu masalah ras itu adalah return air sludge. Oh, Jadi pengembalian lumpur. return air sludge. Jadi pengembalian lumpur. Lumpur itu yang dikembalikan, disirkulasikan untuk diolah lagi kembali untuk makanan si bakteri. Nah ini saya buat kolam bioplok. Ya saya juga mengikuti kata orang bioplok lah. Ya dibilang seperti itu. Ini kolam apa adanya saya buat. Apa gimana jadinya? Apa adanya saya buat. Ini ada kolam, ada air, ada ikan, ada aerator kan? Ada aerator. Satu kolam D4 berapa aerator ya? Kalau D4 ini itu pakai aerator saya Resun LP 200. 201. Satu kolam D4. Satu itu LP satu 200. kolam satu kolam LP 200. Kemudian kalau yang D3? Kalau yang D3 itu saya 2 kolam untuk satu blower. 2 kolam LP 200. Oh gitu. Terus baru pakai Uniring. Pakai uniring, lalu pakai selang. Ya udah itu yang Itu kita masakin di dalam. Lu kasih probiotik? Kagak pernah. Dulu pernah saya coba. Dulu pernah saya kasih. Jadi nggak pakai probiotik? Nggak pernah pakai probiotik. Yang M4 apa segala macam M4 itu dulu saya pernah buatin, sekarang Gila. saya nggak pakai. Pakai garam, pakai Gue pH. takut dicecer sama netizen ini nggak pakai probiotik. Tapi serius ya, nggak itu pakai kan probiotik. serius, bisa kita lihat kayak molase itu tuh, molase udah berapa bulan nggak pernah saya pakai. Tapi awal-awal lu dikasih sekali. Awalnya ya sekali. Terus sama molase juga. Molase pernah awal kita kasih. Ternyata itu kalau bagi saya ya, yang berbackground dari water treatment, salah satu turunannya itu tadi IPAL, bahwa molase itu menurut saya menambah suplemen terhadap si bakteri, supaya bakteri itu cepat makanin limbah-limbah yang limbah organik mau diolah. Nah kalau di bioplok ini kan limbah yang dimaksud itu adalah kotoran atau fesesnya si ikan. Nah bagaimana si bakteri itu cepat tumbuh untuk memakanin si feses atau kotorannya ikan. Itu nggak perlu kalau menurut saya. Nggak perlu? Nggak perlu. Alasannya? Kenapa?
Penguraian dari di dalam air itu kan proses biologi. Oke. Biologi itu sistemnya ada limbah, ada kotoran, ada makanan, bakteri akan tumbuh. Otomatis tuh. Otomatis. Sudah pasti otomatis. Misal lu bisa kasih contoh apa? Misalnya kayak bangkai, misalnya bangkai tikus. Contohnya nih, ada bangkai tikus besok di sini atau di halaman sana. Dalam 2-3 hari kan udah otomatis hilang itu tanpa kita beri sesuatu. Karena dimakanin. Karena adanya pembusukan di sana, datang bakteri pengurai, nanti bakteri itulah yang menguraikan daging ataupun limbah ataupun. Tapi kan butuh bangkai yang waktu, tadi. Bro. Kalau kita kasih bakterinya, kita pancing itu kan dia udah ada di situ, jadi nggak perlu waktu lebih lama lagi. Enggak gitu. Nah, kalau saya enggak. Jadi begitu ada makanannya si bakteri, dia otomatis datang. Oh. Nah, di Jadi bioblok adanya ini saat ada pembusukan otomatis ada bakteri ada. Kan ada fesesnya si ikan, kotorannya ikan. yang Nah, mengandung bakteri itu ya. Dia datang Dia bakteri sendiri ke situ untuk memakanin si kotoran ikan yang sudah membusuk. Ya gue sih paham itu karena gue pernah bikin konten tentang itu juga, bahwa bakteri itu kayak di got aja udah ada bakteri kan, gue tinggal rangsang pakai oksigen gitu. Tapi kan gue bukan, kalau gue yang ngomong lu cuma jualan blower doang gitu. Tapi emang gue tahu itu teori itu. Jadi kalau masalah molase suplemen kepada manusianya itu, ibaratnya kalau saya mengartikan itu, kita makan kerating deng, makan apa tuh, ya vitamin, makan apa yang botolan apa itu, ya pokoknya suplemen kepada tubuh manusia pada saat Yakult, Pokari. Nah, itu kan termasuk suplemen-suplemen penambah pada saat kita lagi drop. Kalau kita nggak drop, boleh diminum, tapi kan juga buat apa kalau vitamin-vitamin itu kondisi kita bagus. Nah, itulah maksud saya. Jadi kayak molase itu fungsinya itu tidak terlalu signifikan bagi sistem kalau saya lihat yang saya ini. Oh, dia tumbuh sendiri. Bakterinya tumbuh sendiri dia. Tapi nggak jadi vlog kan, nggak ada gumpalan vlog yang banyak. Vlog itu kan sebenarnya gumpalan yang terlihat ada semacam padatan-padatan yang melayang-layang di sana. Nah, itu yang dimaksud dengan vlog. Nah, vlog ini kan macam-macam. Di sistem kayak pengolahan air bersih, vlog juga ada pemisahan koagulan, flokulan begitu. Jadi lumpurnya itu yang dikatakan vlog terpisah, airnya dilanjutkan diproses. Nah, di sini vlog itu adalah ya feses tadi yang dibuang oleh ikan yang terlihat di sana yang sudah mulai membusuk, itulah yang dimaksud dengan vlog. Tapi proses biologi kan gini, Bro. Ada limbah organik. Kalau dulu kan kita sebenarnya BOD. Limbah organik itu pasangan sama amoniak. Nah, untuk mengurai limbah organik ini kan kita perlu bakteri, kemudian perlu ini ya yang rumus ilmunya nih, bakteri, molase, kapur, oksigen, baru terjadi nitrifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu lu nggak berpegang sama itu atau gimana? Gini, kalau itu pertama kan penguraian itu bisa terjadi karena pH netral. Harus pH netral. Makanya di YouTube itu mungkin banyak dibilang harus ada kapur sebagai penjaga ataupun menaikkan pH terhadap air. Karena apabila pH-nya air memang asam atau basah, itu memang sulit atau bisa dikatakan gagal pengolahan. Kolam-kolam di sini saya pastikan ini pH-nya netral semua. Netral itu 6-9 pH ya. Pakai kapur atau tanpa kapur? Saya tidak ada pakai kapur karena saya lihat di sini dari sumur saya juga udah kondisinya bagus. Tapi nggak tahu di tempat lain itu mungkin ada daerah-daerah yang mungkin dekat pinggiran laut atau apa, sifatnya mungkin dapat airnya asam atau basah. Nah, itu perlu dinetralisir dulu. Nah, ini saya nggak pakai kapur karena airnya sudah selalu netral. Dan pada saat kesehariannya kan bisa kelihatan, ini masih netral apa enggak. Saya pastikan sih selalu netral ini airnya. Lu ngeliatnya bagaimana? Kalau ngeliat begitu apa dites?
Oh enggak, secara fisik kan bisa kelihatan. Oh. Kalau orang yang udah berpengalaman sebenarnya pakai fisikanya kelihatan, itu pH-nya Ya asam kira-kira itu. gimana itu, Bro? Hanya Kan nggak semuanya dipegang jago kayak aja. ente. Kalau misalnya dia asam ya, Eh. asam dia ya mungkin dia terlalu berlendir atau lengket banget Oh. gitu. Iya. Terus kalau basah dia ya terlalu kayak nggak ada sesuatu lagi di dalam, mineralnya mungkin udah habis lah kira-kira begitu. Ada dasar kelihatannya pH-nya bagus apa enggak. Bisa orang yang udah berpengalaman langsung pH-nya udah kurang bagus nih gitu. Nah kalau saya udah kelihatan Udah fisiknya kelihatan. selalu bagus. Nah itu untuk pH. Jadi kalau pH-nya bagus pasti selalu proses pengolahannya itu bagus. Nah itu dulu. Nah lalu Berarti itu kuncinya ya, pH bagus pasti bagus ya? pengolahannya bisa lanjut, Bisa lanjut. bisa berhasil lah. pH bagus kan salah satu syaratnya kan lu harus ada oksigen juga kali ya? Ya, oksigen harus selalu Harus ada. selalu ada. Nah di semuanya itu kan Berarti memang dari harus ada. semua itu lu kan kagak pakai probiotik, nggak pakai molase, Nggak nggak pakai, pakai kapur, nggak pakai. cuman pakai aerator doang. Garam juga nggak pakai. Garam nggak pakai. Nggak pakai. Jadi cuman pakai aerator doang. Pakai aerator aja. Gitu doang. Kalau saya melihat ini, Berarti bukan bioflok dong, Bro, kagak ada untuk nila, modal utamanya itu memang harus ada udara. Udara aja. Harus diinjeksikan kontinu terhadap air. Iya. Kalau tidak ada udaranya itu, ya sistem pengolahan itu tadi ya tidak terjadi. Yang terjadi di sana itu malah tumbuh amonia. Amonia yang tumbuh di sana yang menjadi lawannya tidak disukai si ikan. Membuat dia mati, keracunan, bahkan kita juga bisa keracunan. Keracunan juga kita. Amonia Ya artinya pakannya itu kalau lu nggak kasih probiotik gimana itu? Itu lu pasti terjadi proses biologi tanpa probiotik ditambahin itu. Pasti dong. Hanya pakai oksigen doang. Iya, pasti. Jadi ketika kita kasih pakan ke dia, pakan itu dimakan si ikan. Iya. Lalu juga sebelum dimakan mungkin dia sudah mencemari. Iya, yang sisa-sisa pakan yang nggak dimakan itu, mencemari. atau sebelum dimakan itu kan sudah pasti mewarnai si air. Itu sudah pasti mengubah kondisi air. Ditambah dengan pakan yang dimakan si ikan tadi itu, ikan tentu mengeluarkan feses lah ya, kotoran lah ya. Nah itu kan menjadi flok yang ada di kolam itu. Flok itu lama-kelamaan akan membusuk, ya akan menjadi datang plankton untuk menguraikan. Plankton yang datang itu ada yang dimakan ikan, kotoran feses tadi yang menjadi katakan kayak lumut kecil, nah itu ada yang dimakan ikan lagi. Jadi saya sekarang itu nggak pernah lagi pakai nggak pakai molase, nggak pakai vitamin, nggak pakai probiotik dan segala macam. Nggak ada pakai. Ya mungkin saya ada dikatakan maunya temu sendiri gitu. Iya. Jangan terlalu ketergantungan terhadap apa yang disampaikan orang. Ya karena lagi saya ini kan memang berbackground dari water treatment. Jadi saya adopsi dari situ. Di water treatment itu limbah begini kan bisa diolah jadi begini supaya hasilnya seperti ini. Nah, hanya mengubah sedikit aja sistem itu terhadap sistem bioflok ini. Intinya ya proses biologinya yang lebih diambil kepada sistem bioflok ini. Jadi gua boleh simpulin ya, ini teman-teman jangan salah itu ya. Itu kalau boleh simpulin, limbah organik dari pakan, sisa pakan dan kotoran itu diurai dengan bantuan nanti bakteri atau probiotik yang otomatis ada di pakan itu sendiri. Tapi dengan catatan aeratornya harus kuat ya. Harus. Iya. Kalau tidak ada oksidasi udara terhadap air, injeksi udara melalui blower tadi atau tidak ada aerator, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi karena kan aerator itu pertama kan dia mengaduk, kemudian memberikan udara segar terhadap ya bakteri pengurai yang sedang bekerja di sana itu. Kalau nggak ada itu pasti terjadi munculnya itu tadi gas racun atau amonia tadi itu. Lalu kemudian kalau di proses IPAL itu namanya
ya anaerob, tidak ada udara. Tapi lu suka ngecek amoniaknya nggak, Bro? Ini juga saya main feeling, Feeling juga? feeling. Dengan saya di samping kolam, Tahu. kan ada auranya, ada aromanya. Aroma. Kayak gimana Aromanya itu. aromanya? Rasa aromanya itu kayak rada-rada menyengat. Oh. Menyengat, kalau orang awam itu dibilang itu kayak gas metan ya. Metan ya kayak begitu rasa aromanya. Menyengat lah. Dan kita nggak nyaman. Nggak nyaman dengerin. Kalau ada dia amoniak yang rendah, baunya kayak segar gitu bukan? Aroma segar gitu berarti. Masih Fresh gitu lah. ya, masih kategori. Saya pastikan kalau untuk kolam-kolam begini agak sedikit lah Sedikit ya. amoniaknya. Apalagi kalau aktif udaranya, itu wah bisa dikatakan kecil sekali. Kecil sekali. Kecil sekali. Kecil sekali karena dia kan ada udara itu kan mengandung semuanya. Amoniak itu kan gas. Iya, gas. Gas. Nah, NH3 ya, kalau rumus kimianya NH3. Nah, itu bisa direduksi, bisa dibuang melalui ya oksidasi tadi itu. Kalau dengan proses lain, misalnya injeksi bahan kimia atau apa itu nggak bisa. Paling efektif itu ya pakai Harus pakai injeksi oksigen, udara tadi, ya. ya melalui blower tadi itu. Kalau dari limbah organiknya, lu kira-kira hitungnya berapa ppm ya, Bro? Kalau satu kolam ini ada nggak 200 ppm BOD-nya nih? Apa di bawah itu? Kalau ini saya lihat ya, kolam saya ini kan saya isi nggak sekarang ini karena sudah beberapa kali diambil, udah panen, tidak terlalu banyak ikannya karena BOD itu kan dipengaruhi dari banyaknya konsentrat limbah yang terlarut di dalam air. BOD itu adalah biological oxygen demand. Kalau limbah kondisi kayak sekarang ini ya sekitar 150 sampai 200 ppm. Max paling tinggi. Ya 150 sampai 200. Itu pun ragu saya untuk segitu tuh, masih di bawah itu. Pasti di bawah itu. Masih di bawah. Karena ikannya kan sedikit. Kecuali waktu dulu itu banyak ikannya, kemudian limbahnya banyak. Lalu tentu kan konsentrat airnya itu yang dicemari oleh fesesnya si ikan, BOD-nya akan naik. Akan naik ya. Itu kalau sekarang kan agak sedikit. Jadi ikannya. Menurut gua ini kecil kali ya. Kecil. Kan biasanya kita ngurusin ipal tokainya manusia kan. Ini kan kotorannya ikan. Ya. Kalau kotoran manusia aja kotoran manusia berapa? di ipal itu 300. Kalau pengalaman saya itu 250 sampai 300 ppm di inletnya. Nah ini kotorannya ikan nggak seberapa lah ya. Nggak seberapa. Makanya saya bilang ragu saya kalau 150 sampai. Jadi kalau amoniak berarti ente tuh tahu ya yang amoniak banyak gitu sama yang kelihatan gitu ya. Kalau orang yang udah pengalaman, kita di dekat air itu aromanya pun udah langsung kecium. Ya. Oh amoniaknya udah nggak bagus nih. Oh amoniaknya masih bagus nih, langsung bisa lah. Langsung ya. Iya. Kayak ibarat kita ada di sekitaran kita, misalnya bangkai, bau bangkai nih. Ya kayak begitulah. Jadi amoniak itu kan gas ya. Jadi ada aroma yang tidak sedap kali atau? Ya. Betul, racun kan. Racun. Terus pH, terus kalau kan terbuka gini, Bro. Lu kan kagak pakai atap nih. Nggak ada. Nggak khawatir air hujan campur gitu. Kalau kata orang kan pH-nya rendah katanya kalau air hujan. Iya, itu benar. Itu benar. Tapi saya kan aeratornya itu kan tinggi, gede ya. Aerator tinggi. Terus ada pembuangan kayak pipa-pipa kecil di atas itu. Itu begitu air hujan datang, langsung dia ada turun lah keluar gitu. Ya itu kan arti secara fisika aja ya, secara biologi nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Selama aeratornya kenceng. Dan terus juga pengalaman saya ya, mau segede apapun kayak kemarin nih, hujan ini kan hampir berapa kali nih kemarin hujan. Ikannya minim, bisa dikatakan nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati. Nah, karena memang ya itu tadi blowernya kan memang kencang saya buat ya. Itu mengurangi tingkat keasamannya si air pada saat hujan datang gitu. Jadi kalau boleh gue simpulin, lu nggak terlalu merisaukan penambahan dosis molase, probiotik,
sama sekali nggak lu pikirin tuh ya? Enggak, Malah nggak dikerjain malah itu ya? nggak ada. Nggak pakai saya, Nggak pakai? nggak pakai. Hmm. Itu dulu saya baca-baca dari YouTube itu kan, siapin ini. Hmm. Itu nggak ada saya pakai sekarang. Hmm. Siapin kapur, kalau hujan masukin kapur Iya, untuk menaikkan pH. Nggak ada pengaruhnya saya di sini. Tiap 2 minggu kasih molase? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada, Garam harus ditambah biar nambahin nggak mineral? ada, Nggak ada. nggak ada. Garam itu buat apa? Ya nggak tahu, mungkin ya daerah-daerah Buat tertentu mineral ya. itu bro, informasinya. Nggak tahu, mungkin kayak pH di daerah-daerah lain ya, dari airnya sendiri pun dia sudah asam, udah basah misalnya kondisi airnya. Ya memang itu perlu penambahan kapur sebagai adjusternya si air supaya dia tetap Ya netral. itu kan tertentu ya, kalau airnya memang kualitas sumber airnya nggak bagus gitu. Nggak bagus. Mungkin ada daerah-daerah tertentu kali ya gitu ya. Mungkin di daerah-daerah pinggiran laut Ya. gitu. Kalau kita di Bekasi sini sih, ya sampai sekarang ini sih saya nikmatin nggak pernah Ini lu pakai air tanah kan nih? air tanah langsung. Iya. Dan air tanah yang saya pakai ini adalah air tanah buangan langsung dari kolam. Jadi itu aja. Maksud- Tanah itu aja yang filternya si air yang saya pakai itu lagi. Jadi lu air kolam ini kan lu Buang ke sini, tiap 2 minggu sekali lu buang. buang, Terus diendapin meresap ke bawah. meresap aja begini. Nanti diambil dari sumur ini lagi nih. Dua. Itu aja. Bener-bener. Nggak ada pembuangan ke got. Petani ini paten. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Iya. sendiri. Itu kalau D4 ini isinya berapa ikannya? Nah, kalau kembali ke awal dulu, Ah, dulu saya kan ya merasa sok-sok hebat lah ya. Mungkin karena masih ada gajinya kali. Saya isi dulu itu 100 sampai 120 ekor per meter kubik air. Ternyata itu nggak bisa keinginan kita. Harus mengikuti keinginan ikan. Setelah saya belajar dari sekian bulan ini, ya bagusnya diisi itu 60 sampai 80 80 ekor per meter kubik air. Memang kenapa kalau 120? Efeknya apa bro? Pertama, lama berkembang, lama besar ikannya. Terus kayaknya kalau kebanyakan ada kematiannya juga tinggi. Terus apa namanya, ya apa ya, kayak kita satu rumah itu kebanyakan orang juga kan nggak bagus ya. Apa bukan karena ente nggak pakai itu kali probiotik menurut? Mungkin dipakai itu juga ya, kalau memang kita bisa berpatokan ke situ. Yang lain juga kenapa tidak sampai bisa 200 ekor per meter kubik air? Kalau memang itu, anggaplah jantungnya, anggaplah itu modalnya. Coba kita buat 150 ekor per meter kubik air dengan selalu rutin mengkonsumsi molase, garam, kapur, sama apa namanya vitamin-vitamin, sama apa namanya nutrisi lain itu. Mungkin nggak orang akan cepat kaya lah, cepat berhasil, cepat dapat dapat mobil. Karena bisa bermain di 200-300 ekor per meter kubik air dengan hanya menambahkan itu tadi, molase, kapur, kemudian garam, dan lain-lainnya itu. Tetapi kembali itu tadi, kalau terlalu padat juga dia nggak nyaman. Mungkin arena bermain, ya dia pingin lari-lari sana. Pengen sender-senderan, nyantai-nyantai nggak bisa gitu. Iya, nggak berdesak-desakan. Jadi sekarang ente ke itu yang 80 itu paling 60 sampai 80. Ini saya buat waktu itu 100 sampai 120. Ya lumayan juga matinya. Tetapi ketika saya udah kurangin, bisa sampai 10-15%-an ada itu. Tapi sekarang setelah saya kurangin, bisa dikatakan minim kematian. Dari 2 bulan ini dari 50 kolam ini udah di bawah 10 kematian per hari. Karena tiap pagi kan diambilin 10 ekor. 10 ekor.
itu udah minim sekali kematian. Dari 50 kolam cuma 10. Iya. Iya. Mantap. Iya benar. Jadi mungkin ada keuntungan kelebihan menggunakan molase kapur dan segala macam itu. Ya mungkin ikannya bisa cepat besar tapi dengan perhitungan jumlah juga tentunya gitu ya. Kalau saya yang biasa-biasa, tingkat kematian sedikit, tidak terlalu tidak terlalu terburu-buru, ya kita ikutin standarnya aja gitu. Itu dari saya ya 60 sampai 80 ekor lah per meter kubik air. Terus untuk penjualan di sini gimana? Penjualan saya nggak sanggup melayani. Oh, artinya ya tiap hari datang ke sini. Orang dari pasar. Dari pasar langsung. Awalnya ke pasar nawar apa dari awalnya saya sama istri saya takutan. Pak, itu nanti mau dijual kemana sih sebanyak itu kan? Ya kan dia pernah nanya kan, Del jual kemana ikan dia? Bikinnya dulu. Ya waktu ambil bibit ikan, waktu itu kan bareng sama saya ya, dari Kang Ipe ya. Iya. Waktu itu belum mikirin, ntar udah mikirin jual lagi. Saya tanya Kang Ipe-nya, Kang, ini jualnya kemana? Ntar gampang saya kasih bandar top. Ternyata setelah saya jalanin nih, malah saya nggak sanggup ngasih baru lingkungan doang nih. Baru berapa pasar? Nah satu pasar saya suplai rata-rata 30 kilo. Ya, warga-warga sini aja mintain ngambilin ke saya. Nggak sanggup saya. Ikan habis. Jadi ikan itu nggak pernah habisnya, nggak ada sisanya lah. Ente mau nambah kolam lagi dong? Kalau ada tanah yang sampai 5.000 meter, bahkan 10.000 meter, saya mau ke situ. Karena ini sebenarnya masih dalam di daerah-daerah di Jawa gitu mau nggak? Oh, kejauhan masih belum lah. Ya Jabodetabek, di Bekasi aja gitu. Bekasi aja dulu. Bekasi aja. Karena bisnis saya yang lain kan takutnya jadi terkenal. Ente kan ke traktor ya. Iya di water treatmentnya itu nanti buat jadi warga Bekasi yang nyari ikan di sini nih, Perumahan Taman Juanda ya. Iya. Perumahan Taman Juanda, Bekasi Timur. Kita lihat tuh ikannya Bu. Boleh, ayo. Siap dijual yang ini. Jadi ini sekilo 3 kayaknya. Ada 3,5 sampai 4. Oh, gede loh. Gede. 3,5 sampai 4. Ada ini yang standby siap. Jadi kalau ini kosong, ya sortir lagi masukin ke sini. Misalnya dari kolam ini pembesaran ini diambil 100 ekor, ya udah masukin 100 ekor. Ambil 200 ekor dari sana masukin di sini, masukin ke sana bibit 200 ekor. Oh gitu, jadi jalan terus. Jalan terus, kontinuitasnya itu. Karena air juga kita kan nggak kuras-kuras habis. Berapa persen kuras? Sekitar 30%. 30%. Nah itu kok jadi hijau gitu? Nah hijau itu mungkin ya nggak tahu pengaruh dari pakan atau dari kelamaan nggak dikuras. Tetapi ya ikannya kan sehat-sehat aja kelihatannya itu. Jadi lu nggak peduli mau hijau mau coklat, yang penting ikannya sehat, nafsu makan. Ikannya nggak mati. Nggak mati. Gitu. Itu fanatik saya terhadap itu. Selama ikan nggak ada yang mati, saya nggak mau nguras. Indikatornya itu. Itu aja ya. Ikan nggak ada mati, saya nggak mau nguras. Ya karena hijau itu kalau yang biasa saya temuin ya karena itu alga itu apa ya? Ya itu lumut atau alga yang berkembang di situ akibat daripada feses sama ada sinar matahari matahari. Nah, kalau kita kasih probiotik dia jadi coklat berubah. Tapi mau coklat mau hijau nanti ikannya sehat gitu ya bro ya? Iya. Kalau saya pemahamannya begitu. Dan sampai sekarang itu saya masih begitu. Berhasil di situnya. Udah gitu ya, udah berhasil. Iya.
Penting Hah? panen. Panen, jualan terus. Jalan terus. Mana lagi nih kita lihat, Bro? Kasih makan 2 kali makannya itu kalau memang ada plok yang kelihatan mulai lebih banyak itu, ya memang makannya saya kurangin. Standarnya ini kan untuk D4 itu 1,5 gayung lah, karena gayung kami punya di sini Per untuk ngajarin hari. anak. 1,5 gayung pagi, 1,5 gayung Oh. sore. Nah kalau ploknya agak banyak, paling 1 gayung. Maksudnya plok yang kayak gimana, Bro, yang maksud? Di sini itu kan kadang Kayak gini maksudnya. ini belum termasuk kelihatan plok banyak ini, masih sedikit Oh. nih. Oh, suka ada di sini ya kayak begini ya. Iya. Oh, iya iya. Ini kan ada plok-plok kecil nih. Iya iya ini ya. Heeh. Nah, jadi intinya kalau memang nggak ada yang mati, saya nggak akan kuras-kuras, biarin aja. Karena itu kan istilahnya kan apa ya, awam lah ya. Ya kalau memang nggak ada yang mati, ngapain dikuras-kuras sih? Iya. Gitu. Atau nunggu mati dulu. Jadi ya ente juga nggak rutin ngurasnya ya? Enggak. Paling Lihat sekali kondisi 2 air ya? minggu. Sekali 2 minggu. Pernah sekali sebulan? Ini banyak yang sekali sebulan ini nggak dikuras. Ya karena itu tadi nggak ada yang mati, ya udah lanjut aja Ngapain terus. dikuras ya? Ngapain dikuras? Buang-buang listrik, buang apa namanya? Dan juga- Nambah suplemen lain. Lu unik juga bikin kolam ini nggak ada lubang tengahnya, nggak ada kan ya? Nggak ada. Jadi lu kalau mau nguras pakai pompa ditaruh di itu. Pompa aja. Pompa ini nggak ada, cuman pembuangan kolam Pembuangan ini aja ya. drain atas. Nah, Atas aja nih. tuh ya. Drain buat buang air hujan nih nggak ada ruangan tengahnya ya. Nggak ada. Jadi Nggak ada cuma ada pembuangan. pemasukan air, kemudian blower ini Hah? pakai ini ring. Hah? Terus resunnya tuh, resunnya tuh Tuh resunnya tuh. Untuk kolam D4 resunnya 1 kolam 1. Kalau D3 1 kolam 2 kolam 1 ya. resun LP 200. Ya, sampai 200. Nih. Ya udah begini aja nih. LP 200 masuk ke sini. Udah ini terus berproses. Nah, ini nih. Tadinya ini saya pasangin paranet. Ya itu lagi Dilepas. mengikutin yang beredar gitu kan ya di YouTube. Saya lepas. Karena ternyata kalau kita pasang paranet itu mengurangi intensitas sinar matahari kepada ikan dan proses airnya ini. Iya, betul. Akan berkurang. Iya, iya. Ya memang sisi lainnya air hujan berkurang, masuk apabila dikasih paranet. Tapi lebih bagus kalau saya ya, sudah saya buktikan ini, lebih bagus tidak usah pakai paranet, langsung aja sinar mataharinya terbuka. Ikan itu lebih apa ya, lebih sehat kelihatannya. Kayak orang aja kena matahari kan sehat. Nah saya baru paham kebetulan saudara saya kan baru lahiran, yang mana dulu saya punya anak itu kalau habis lahir itu harus dijemur. Harus dijemur dulu juga kan ya. Iya. Ya kan sinar matahari itu vitamin, Bro. Iya makanya. Karena saya mengikuti dari info-info orang kasih paranet. Lah ini saya bongkar dah. Bongkar. Bagusan langsung sinar matahari. Ikannya lebih cepat besar. Kemudian apa namanya? Kualitas airnya juga lebih bagus dibanding dengan yang pakai paranet. Kalau saya ya. Ya artinya yang ente lakuin juga kan itu udah sesuai dengan pengetahuan pengalaman kita sedasar. Pengalaman. Itu yang suruh pakai paranet kan itu yang jualan paranet biar laris. Jadi intinya dari semua kolam ini dalam sistem ada, lu harus pakai aerator yang lebih. Betul. Nggak boleh dikurang-kurangin. Nah itu satu. Ketika ini berkurang, oksigen berkurang melalui blower, memang ikannya kurang maksimal. Proses pengolahannya pun kurang maksimal. Karena memang tentu yang muncul di situ pasti lebih kepada amonia itu tadi. Ya. Amonia itu hanya bisa didegradasi secara efektif melalui oksidasi udara terhadap air, dibuang. Iya. Karena itu kan gas. Oke, Pak Oka. Bro, makasih ya. Ya, siap bos. Berbagi pengalaman. Siap Pak Sekjen. Siap Pak Sekjen. Ini kita di Kota Bekasi ya.
Jadi pengalamannya bagus, menarik, dan istilahnya out of the box. Ya, Jadi ente tuh kritis juga ya terhadap perkembangan-perkembangan yang ada gitu kan. Jadi ya, tidak mau ngikutin sekedar mengikuti, tapi mengkritisi dengan pengalaman-pengalaman kita sendiri ya. iya, Tentu kita yang udah pengalaman di bidang pengelolaan air, tentu kita lebih paham. Maksudnya kita lebih dulu bro main ginian bro. heeh. Iya kita harus yang ngajarin itu ke petani-petani itu. Kita Sa yang ngolah air busuk aja bisa jadi bersih kok. saya bermain ikan ini dari bulan 10 tahun 2024 itu baru 2000 apa, dari bulan 10 2024 ke sekarang ini, langsung Iya, paham. ente hokinya ente karena dapat tanah aja segede gini di Bekasi. Saya tuh di Harapan Indah tuh mahal banget itu tanah kalau saya beli. Ya, Di atas 5 juta semeter. 9 naga di situ. Kalau tanah murah di Bekasi gue bikin segede-gedenya dah. Kita bikin IPAL ya. Kita bikin treatment air bersih pokoknya canggih dah. Semua otomatis semua gitu. Jangan jadi Pak Delva yang nyari 5.000 meter, 10.000 meter yang saya bilang tadi. Saya dulu. itu dulu. Ya kita join. Oke. Saya nanti kan berharap tuh kalau saya dapat yang 5.000, 10.000 meter itu, ya kalau bisa Pak Delva bantu saya semua blowernya gitu. Iya pasti itu. Misalnya ya kalau saya bisa ngutang berapa minggu, kasihlah berapa bulan gitu ngutangnya. Ya ini diedit ya. Oke deh. Baik rekan semua, itu tadi diskusi kami dengan Pak Oka. Beliau ini besar di Bekasi tapi aslinya dari Medan ya. Saya kemarin ke Kisaran Bang. Iya, saya mau pingin ketemu itu suatu saat saya pingin ke Kisaran itu ketemu sama dia. Udah banyak baca YouTube-nya. Oke, terima kasih. Semoga diskusi kita bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan di komentar. Kalau berguna silakan di share. Kalau tidak ada yang lain ya silakan kasih jempol dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih. Saya doakan semoga rekan bisnis semua sukses jaya, rezekinya berlimpah, panennya berlimpah, dan semakin maju berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.